Sejak tahun berapa Ibu tertarik sebagai seorang penyelenggara di kepemiluan ini? Jadi dulu waktu ada perekrutan badan ad hoc, yang dimaksudkan di sini adalah PPK ya, dari dulu PPK juga di kecamatan. kecamatan. Halo teman-teman pemilih, masih bersama di Pods Pemilu, podcast seputar pemilu. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang santai, ngobrolin tentang apa sih yang disebut sebagai pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilih. Nah, dan juga hari ini yang datang itu merupakan bagian dari tuan rumah POTS Pemilu, yakni Ibu Diah Eli Kusrini SPD ya? Bener ya? Betul. Betul. Ya mohon maaf ya teman-teman. Nah, di balik dibentuknya POTS Pemilu ini banyak hal sebetulnya yang akan ditujukan selain sosialisasi tentang kepemiluan. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa kedatangannya Budiah sebagai teman diskusi saya hari ini bukan semata-mata kedepannya nanti tidak akan datang lagi ke sini. Tetapi beliau setiap siapapun narasumbernya yang datang ke sini, beliau pasti akan ada di sini. Dan ketika tidak ada narasumbernya, maka kita akan yang berdiskusi di sini. Iya, iya, Oke, iya. oke. Bu, sebelum kita mungkin jauh sekali berdiskusi mengenai sosialisasi dan pendidikan pemilih ya, saya mau tahu dulu sejak tahun berapa Ibu tertarik sebagai seorang penyelenggara di kepemiluan ini? Oke. Ya. Kali pertama tadi sudah disclaim dulu ya. Oh iya, Disclaim dulu bahwasanya media ini tadi adalah yang disebutkan sama Rama, POTS Pemilu gitu Iya. ya. Saya rasa juga kemarin sudah di launchingkan walaupun itu secara virtual gitu ya, Iya, secara iya, iya. daring ya. By the way, selamat dulu. Iya. Kita mungkin tepuk tangan dulu ya walaupun Tepuk tangan dulu, iya. tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Nah, Hmm? mungkin bisa dijawab dulu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam tadi warahmatullahi waktu yang wabarakatuh. sudah disampaikan sama, kalau di sini berarti host ya. Bisa host, mungkin bisa Mhm. ya yang mana enaknya aja lah. Oke. Iya. Bisa saya katakan di sini Rama atau Mas atau apa? Rama aja. Rama aja Iya. ya. Baik, teman pemilih, seperti yang disampaikan dari Rama tadi selaku host di POTS Pemilu bahwasanya kedatangan sebenarnya sih bukan datang ya, karena Bukan saya tidak datang. kemana-mana, saya ada Iya. di sini saja gitu. Mungkin hadir Keberadaan saya ada keberadaan. di dalam acara POTS Pemilu Iya, ini iya, iya. adalah merupakan bagian selaku, kalau tuan rumah ya, rasanya begitu besar, Iya. tetapi hierarkinya memang demikian. POTS Pemilu itu sebagai wadah, sebagai ruang diskusi untuk yang namanya diskusi itu kan ada dua arah ya. Yang pertama adalah selaku penyelenggaranya, dan yang kedua itu adalah kehadiran daripada narasumber-narasumber yang akan nantinya dihadirkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas, khususnya yang tinggal di Kabupaten Pasir. Nah, dan kapanpun juga bisa apa namanya menyaksikan langsung ya. Mungkin diulang-ulang juga masih bisa begitu ya. Mungkin saya ingin apa namanya mencari apa namanya pengetahuan atau informasi tentang daftar pemilih berkelanjutan itu waktu kapan didiskusikannya, itu bisa tinggal dibuka di channel YouTube KPU Kabupaten Pasir begitu. Ya. Menjawab pertanyaan dari Rama tadi bahwasanya ketertarikan saya
uh, bertolak dari sebenarnya kita ini pendatang, Ram. Oh, pendatang. Nah, Tapi kan pendatang. sudah lama menetap di sini. Kalau kalau sudah lama mungkin itu bisa orang lain yang menilai Iya, ya. iya, iya. Tetapi ketertarikan saya khususnya menuju ke daerah sini dulu. Iya, iya, Artinya iya. ada rasa tertarik ingin berperan serta ya turut aktif dalam rangka membangun daerah bersama-sama dengan masyarakat yang ada di dalamnya tentunya Iya. ya, itu satu. Yang kedua untuk dalam hal kepemiluan, sebelum dari keberadaan saya di penyelenggara, itu saya ada di pendidik ya, Oh, di tenaga pendidik. tenaga pendidik, Mm-mm. yaitu sebagai pengajar. Saya rasa ini background dari kami berlima, komisioner KPU Kabupaten Pasir Iya. itu istimewanya adalah semua mempunyai latar belakang pendidik. Yang Iya. artinya ketika diberikan amanah tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada siapapun itu di depan entah itu masyarakat ataupun publik yang mempunyai andil dalam penyelenggaraan pemilu, kita akan memberikan secara maksimal. Bukan berarti menggurui, tetapi menjadi penyelenggara yang kompeten. Gitu. Oh, mungkin mohon maaf juga ya teman-teman, tadi saya belum menyebutkan bahwa keberadaan Bu Diah ini di KPU itu adalah selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasir Yeah. yang menjabat sebagai divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Mungkin tadi saya belum menyebutkan beliau ini ya teman-teman. Mungkin bisa dilanjutkan. Tadi sampai ya, kalau bagian disebutkan divisi yang diamanahkan kepada saya, berarti iya. kita akan sedikit merembet ke divisi-divisi lain Iya. yang tentunya di komisioner itu bidang apa aja sih, divisi apa aja sih Iya. yang ada di KPU itu gitu kan. Mungkin nanti gimana nih, Rama bisa sebutkan atau dari kita sampaikan sama nanti teman mungkin pemilih? bisa kita sampaikan Secara garis besarnya secara garis ada besarnya 5 divisi yang diamanahkan kepada komisioner KPU gitu ya. Seperti halnya kalau di KPU RI. Iya. Kalau KPU RI itu kan ada beberapa divisi yang memang sudah terbagi di beberapa bagian masing-masing begitu ya. Nah, kalau untuk di kabupaten kota, khususnya yang di Kabupaten Pasir, itu ada 5 divisi yang diamanahkan, yaitu divisi keuangan umum logistik, itu biasanya diampu oleh ketua, kemudian saya sendiri di sini selaku divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan juga partisipasi masyarakat. Sebenarnya kalau kemarin itu berkaca dari pilkada sebelumnya ya atau pemilu sebelumnya, itu ada diamanahkan juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan perekrutan tenaga kepemiluan ad hoc, badan ad hoc. Jadi ada SDM-nya di situ. Semenjak perubahan peraturan. Ya, kalau untuk perubahan kita bisa sampaikan kepada teman pemilih untuk next episode-nya ya, tetapi sampai dengan sekarang itu masih ada ranahnya di leading sektor kita. Oh, berarti kemarin itu ada perubahan itu berarti hanya di tataran sekretariat ya? Sebenarnya kalau untuk leading sektor itu namanya di KPU itu kan pekerjaannya kan teamwork ya. Iya. Nah, sekretariat juga itu kan selaku pendukung daripada kerja-kerja kita, teamwork kita. Jadi mau dimanapun letaknya itu berada, leading sektornya, tetapi yang namanya teamwork itu akan berjalan selaras dengan adanya tahapan yang nanti akan datang. Nah, gitu. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Diah terkait mungkin beliau tadi belum menyebutkan kapan mulai tertariknya itu sejak tahun berapa tadi? Nah, kalau disebutkan dari sejak tahun berapa gitu ya, saya dulu sangat tertarik
sebenarnya lucu kisahnya, Ram. Iya, iya, iya. Jadi dulu waktu ada perekrutan badan ad hoc, yang dimaksudkan di sini adalah PPK ya. Dari dulu PPK juga di kecamatan. kecamatan. PPK kan kecamatan, kalau Kecamatan. desa PPS dong. Oh iya, iya. Kecamatan Muara Samu berarti. Bukan, saya di PPK Kecamatan Selawi. Oh Jadi di Jawa. di Jawa dulu. Jadi berawal dari pengalaman sebagai PPK di Jawa, Iya. saya itu ada edaran untuk pendaftaran PPK. Oh Jadi kalau di iya. Jawa itu Berarti dulu, dulu ngajar sekolah itu di Jawa berarti? iya, berawal dari ngajar di Jawa, Mm-mm. kemudian saya sama anak-anak gitu kan senang lagi ngelesin anak-anak gitu Iya, iya, waktu iya. sore-sore gitu kan. Nah, ada tetangga itu membawa edaran formulir PPK Oh iya. gitu. Itu Nah, di tahun 2008-an itu kalau tidak 2008-an itu salah. ya. Iya. Itu berarti pas mau pemilihan. Kalau tidak salah dulu saya sempat di PPK itu sampai dengan 2 tahun. Mm-mm. Jadi untuk pemilihan itu rasanya dapat semua dari pileg, Oh, pilpres, pemilihan kemudian umum ya. pilkada itu ada nyambung Oh, gitu. jadi di 1 tahun itu ya? Eh, Di tahun selanjutnya? ya Oh, berjenjang. hampir 2 tahun ya. Oh Jadi iya, iya, benar-benar. mungkin akan sama periodenya dengan ketika penyelenggaraan kita nanti di 2024. Wah, Oh nyerempet iya. sudah ke sana ya. Iya, iya, iya. Artinya Berarti di serentak itu ya sebetulnya pernah ada enggak, ya? 24 itu kan berarti kan penyelenggaraan pileg pilpresnya di Oh iya, bulan dalam 1 Februari. tahun. Nanti di bulan Novembernya kan ada menyelenggarakan pilkada, sehingga kemungkinan Iya. ada kemungkinannya untuk badan ad hoc itu akan apa namanya diperpanjang atau diteruskan. Itu kita belum tahu regulasi yang Iya, akan iya. mengaturnya bagaimana, tetapi belajar dari pengalaman yang terdahulu itu kami seperti itu di sana ya. Saya iya. rasa itu secara nasional deh ya. Nah, berarti kan waktu pada saat itu aktif sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan. Mulai masuk naik ke Kabupaten Pasir berarti di tahun. Nah, 2000. jadi waktu di kecamatan dulu, saya itu betul-betul menikmati bagaimana prosesnya demokrasi itu dibangun dari sejak, walaupun di kecamatan itu kan kita Iya, sering iya. monitoring di desa, kemudian waktu penyelenggaraannya itu di TPS gitu ya, Iya, iya, TPS 1 ke TPS yang lain gitu. Kemudian juga memberikan edukasi lagi, mensosialisasikan tahapan-tahapan yang ada sebagai apa namanya amanah dari konstitusi. Iya, iya. Bahwasanya KPU komisioner di di kabupaten atau kota itu mempunyai kepanjangan tangannya, yaitu PPK ataupun PPS. Nah, kalau zaman tahun 2008 itu kan bisa dikatakan media itu enggak nah itu tidak semarak antusias sekarang ya. Masyarakat itu gimana itu waktu pada tahun itu? Ya, sebenarnya ada keunikan masing-masing ya. Iya. Dulu zamannya kita bersosialisasi kepada masyarakat itu memang tidak ada media sosial. Bahkan minim mungkin ya kalau dikatakan tidak ada ya. Dulu masih ada BB ya. BlackBerry ya, ya benar. Surat kabar juga dulu masih yang masyarakat masih ada yang langganan, konvensional banget gitu kan. Nah, itu kan tadi seperti yang saya tadi itu ngomong di awal ya. Sebenarnya cerita-cerita tadi itu kan merupakan salah satu dampak ya adanya pendidikan pemilih sama sosialisasi pemilih. Nah, saya coba mau kita mungkin belum dalam ngebahas dua hal itu ya, tapi dari pengalaman Ibu sampai dengan menjadi salah satu penyelenggara di tingkat kabupaten yang tadinya kecamatan, berarti kan antusias ke dalam diri sendiri itu juga meningkat gitu ya. Jelas, secara otomatis. Yang jadi pertanyaannya, pendidikan, saya mau ngomong pendidikan pemilih dulu nih.
pendidikan pemilih zaman itu sama pendidikan pemilih zaman sekarang apa bedanya? Oke, jadi kita tidak bisa mengkomparasikan antara era yang terdahulu sama era sekarang ya. Iya. Itu sudah jauh berbeda. Hmm. Yang jelas yang tadi saya sampaikan ada keunikan masing-masing. Hmm. Dalam keunikan itu juga tentunya kita punya trik, Hmm. tips and trik untuk menghadapi bagaimana problematika masyarakat dalam mendapatkan sosialisasi Iya, yang kita iya, iya. berikan. Nah, kalau dulu kan istilahnya kita kalau sekarang dikatakan sistemnya luring gitu, face to Iya. face gitu ya. Hmm. Kita datang ke masyarakat, forum-forum warga untuk memberikan sosialisasi Iya. tahapan, kemudian menjadi pemilih cerdas bagaimana. Saya rasa tidak jauh berbeda dengan sekarang. Hmm. Hanya untuk era sekarang ini memang ada poin plusnya, Iya. yaitu media sosial yang lebih marak daripada sebelumnya. Bahkan kalau kita tidak bisa memanfaatkan media sosial itu dengan baik ataupun bijak, itu yang dikhawatirkan adalah teman pemilih ini bisa memberikan image yang kurang baik gitu. Bahkan mungkin untuk menjaga demokrasi kita itu bisa tercederai gitu. Nah, itu maksudnya kita jadi appreciate sekali. Iya, iya. Kalau dulu oke lah, kita berjalan di role yang sudah seharusnya ditetapkan regulasinya seperti apa. Ini kita berhadapan dengan sesuatu yang jarang bisa kita sentuh dengan Iya, iya. tangan gitu medianya. Gitu. Sebetulnya, nah, pendidikan pemilih sendiri kita nggak ngomongin secara teori, tapi ngomongin secara yang dalam konsep pikiran ibu itu pendidikan pemilih itu seperti apa? Oke. Pendidikan pemilih yang baik atau Iya. yang elok begitu ya, artinya kita memberikan pengetahuan, penjelasan. Kalau deskripsi bla 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 itu kan secara teoritik, Iya. ininya kan bisa diperdalam di pembelajaran Iya, ya. iya, iya. Tetapi langsung kepada implementasinya nanti di lapangan, bahwasanya seorang pemilih ketika memberikan hak pilihnya, memberikan hak suaranya itu tanpa harus mendapatkan tekanan dari pihak lain. Intervensi. Dan kemudian juga yang bersangkutan itu mempunyai hak penuh untuk memilih secara cerdas. Nah, itu secara cerdasnya itu yang perlu kita ambil parameter yang terukur. Iya. Gitu. Kita harus bisa, selaku penyelenggara kita mempresentasikan bagaimana calonnya, kemudian bagaimana teknis penyelenggaraan, bagaimana membangun kepercayaan masyarakat bahwasanya penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan itu diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan patut dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, Bu, kalau untuk POTS pemilu ini kan sangat berkaitan erat dengan pendidikan pemilih sama sosialisasi pemilih. Harapannya POTS pemilu ini dibentuk itu apa gitu? Ya, oke. Nah, sebenarnya ini host ini juga lebih paham ini ya, bahwasanya ini mungkin dari sudut pandang ibu selaku ya yang inisiator. Yes. Kalau inisiator juga enggak lah ya, karena kita juga teamwork juga ya. Pos pemilu ini diinisiasi oleh beberapa kalau dikatakan orang-orang juga kan, ya memang sih orang-orang, cuman kan orang-orang di sini kan yang kompatibel dengan yang appreciate dengan penyelenggaraan pemilu gitu, pemilihan, dan juga menyesuaikan eranya. Ya sekarang zamannya podcast gitu kan, memenuhi kewajiban atau memenuhi kebutuhan dari teman pemilih yang mungkin rata-rata di sini banyak yang dikategorikan pemilih baru gitu. Biasanya kan seneng denger podcast tuh. Iya. Kalau Rama sendiri mungkin kan juga begitu kali ya? Ya kalau ya senang sih, karena kan memang dibalik banyaknya kesibukan ya, sama juga
eh, untuk budaya membaca ini kan menurun. Kalau untuk Literasinya. literasinya menurun, salah satu solusi dalam penurunan itu ya dari audio kan, Jadi audio atau banyak video. mendengar. Iya. Dari pengalaman, di situ juga ada informasi yang disampaikan gitu. Iya. Jadi mungkin sambil tiduran juga masih bisa didengarkan. Iya, gitu kan. benar-benar. Dan bagusnya lagi yang tadi bisa diulang-ulang. We can repeat once and twice and third more gitu katanya. Iya. Ya kan? Nah, harapannya adalah POTS Pemilu ini sebagai media atau wadah dari atau bahan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Pasir begitu. Iya. Karena banyak sekali, mungkin kalau Rama di sini ya, tinggal di Kabupaten Pasir itu di kalangan teman-teman itu pernah nggak diskusikan perihal kepemiluan mungkin? Kalau untuk saat ini sih belum kan, jarang. Iya. Nanti ketika mendekati tahapannya, bahkan di dalam tahapannya nanti akan begitu marak gitu kan. Iya. Nah, ini sebagai wadah untuk menjembatani diskusi-diskusi yang nantinya akan digelar di masyarakat gitu. Sehingga informasi masih tetap bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Iya. Dan itu juga mungkin juga sebagai apa namanya? Sebagai salah satu bentuk buat masyarakat bisa mengkritik, memberikan masukan, memberikan saran ya, dalam bentuk apapun. Iya. Hal materi juga. Iya, betul itu. Jadi langkah yang kita lakukan ini ya dengan adanya POTS Pemilu tidak menutup diri gitu ya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasir selaku penyelenggara di tingkat kabupaten gitu ya, untuk masyarakat memberikan kritik, saran, masukan. Tentu saja kategorinya adalah kritik yang membangun begitu. Kalau nanti ada yang dilayangkan, bisa diinfokan ke hostnya, atau mungkin ke kantor KPU Kabupaten Pasir secara langsung. Nah, kalau kemarin itu kita kan sempat tuh saya atau Apri kemarin tuh ya, dalam launching kita pertama itu, apakah masyarakat itu bisa mengajukan diri untuk berdiskusi di sini? Itu bisa berarti? Bisa, sangat bisa sekali. Mungkin nanti bisa, ini kan di tayang di YouTube kan, berarti kan ada link komentar ya kan? Iya. Nah, nanti bisa ajukan di komentar untuk mungkin siapa yang akan kita hadirkan mungkin ya. Permohonan siapa yang akan dihadirkan sebagai narasumber, kita bisa berkolaborasi gitu ya, tentunya diskusi-diskusi yang membangun perihal kepemiluan gitu. Ya, oke. Saya sudah bilang di awal video tadi bahwa disclaimer-nya di lain waktu kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilih. Kenapa? Karena memang dalam jangka waktu setengah jam, 1 jam, ataupun mungkin bisa seharian penuh itu tidak akan mampu untuk ngebahas yang materi yang cukup panjang ini Bu ya. Tadi hanya sekedar sebatas pengantar saja untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Dan kita juga, yang saya bilang juga, tidak akan juga nanti Bu Dia tidak mau duduk di sini. Pasti beliau nanti akan ada waktunya duduk di sini lagi dan menjelaskan setiap materi yang berkaitan dengan dua hal tersebut. Mungkin itu saja Bu ya. Iya, siap. Mungkin menambahkan sedikit bahwasanya nanti narasumber yang akan dihadirkan itu tidak menutup kemungkinan hanya satu atau dua, bahkan mungkin kita berombongan mungkin di dalam forum POTS Pemilu ini mendiskusikan perihal isu-isu yang egosentris di kepemiluan itu sendiri gitu. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Mungkin kurang lebihnya kita mohon maaf ya, karena diskusinya mungkin terlalu santai atau banyak informasi yang membuat teman-teman bertanya-tanya, kok cuman pembahasannya sekedar ini, atau mungkin hostnya kurang menarik atau bagaimana. Silahkan nanti diberikan saran atau komentar apapun. Satu hal, dibangunnya POTS Pemilu ini adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pasir. Sekian dari kami. Salam demokrasi.